cantik pemandangan di sini. Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Baru kali ini bukan live apa ya, videonya menetap langsung pada saya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman saya kemarin waktu liburan di Pangandaran. Itu saya sempat terbawa ombak, terbawa arus laut gitu, dan alhamdulillah saya masih selamat, masih bisa membuat vlog ini. Jadi saya akan berbagi sedikit ceritanya dan pengalaman saya bagaimana saya bisa selamat ini. Oke, ini terjadi beberapa minggu ke belakang, saya lupa tepatnya tanggal berapa. Jadi setelah kita menginap di penginapan itu, paginya kita akan melihat sunset. Nah, waktu itu karena susah tidur ya, jadi saya kebangun. Jadi tidurnya agak malam, terus kebangun pukul 4 pagi. Nah, ya. Jam 4 pagi itu udah rintik-rintik hujan. Tidak berapa lama hujan tuh. Nggak ada kerjaan, keliling-keliling di penginapan. Karena jam 5 juga masih hujan. Ya udah kita tidur lagi. Karena nggak ada kerjaan, ini mau kemana hujan-hujan gitu. Kita tidur dulu lagi, bisa jam 5 gitu lah. Jam 6, nah hujan reda tuh, tapi ya apa yang mau dilihat ini ya? Langitnya sedikit mendung, mau lihat sunset juga udah kelewat. Akhirnya kita pun main ke pantai. Di sana tuh kita lihat orang-orang yang pada berenang lah. Dan kalau hari sebelumnya itu di pantainya sedikit banyak orang, terus air lautnya tidak terlalu tinggi. Nah kali ini air lautnya tinggi, terus di pantai itu banyak sekali orang-orang. Sekalipun lagi masa pandemi ini, saya juga bingung ketika orang-orang isolasi di sana malah berkumpul lah, nggak ada, jarang pakai masker. Jadi ya gitulah, saya bingung juga jelaskannya. Nah, lihat-lihat di sana sini nggak ada rencana tuh buat berenang. Tapi karena kita pulang itu siang, jadi masih lama. Bahkan saya jawab, udah kita berenang aja, bla 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 gitu. Oke lah, disepakat semuanya untuk berenang lagi gitu. Tapi sebelum kita berenang lagi, kita sempat juga tuh naik perahu dulu tuh, mendekati perahu yang dikaramkan di sana tuh dekat pantai Pasir Putih sana. Wah, menikmati ombak gitu, teriak-teriak gitu. Sana. Gitu. Setelah itu pulang. Nah, setelah pulang dari laut itu mendarat, deal kita berenang, kita sewa papan itulah ya, papan. Sebelumnya itu sama rekan saya itu Benny lihat itu tuh yang papannya agak besar kayak banana gitu. Wah, kayaknya keren kalau naik ini. Oh bener nih, mantap kata Benny. Tapi saya sempat berpikir kenapa itu papannya itu ada semacam tali gitu tuh di setiap itunya, kayak jahitan gitu. Belum tahu tuh apa fungsinya. Oke, kita lah berenang tuh yang sewa yang papan kayak gabus gitu tuh. Kita sewa 10.000 kalau nggak salah itu. Main tuh gitu, asik lah. Gitu ada ombak, kita naik papannya terus keseret ke pantai.
guling-guling sampai matanya perih kena air garam itu. Seru lah. Sebelumnya udah diwanti-wanti tuh sama pimpinan saya, jangan terlalu jauh, harus saling dekat terus dekat. Begitu agak jauh dikit juga, wah bang Ibu jangan terlalu jauh. Saya aja bising ke bawah arus gitu. Udah kita mainnya dekat-dekatan aja. Dan nah ketika itu pas ombaknya itu lumayan sih tinggi, ke pantainya sih seginilah sepinggang, tapi ombaknya segini, wah seru. Begitu ada ombak sebalik, seret ke pinggir pantai, guling-guling, wah seru pokoknya. Nah ketagihan tuh saya sama ombak gede. Ceritanya oke lah, kita sampai batas kan di pantai itu ada tiang bendera tuh untuk tekan jangan sampai lewat itu karena nanti ke bawah arus atau apa gitu. Saya juga itu udah hati-hati ke sana, lihat ke samping, ada tiang bendera tuh. Nanti sudah sampai di situ. Di samping saya ada teman saya. Udah di sini aja, karena pikir saya dangkal gitu, sepi kan, jadi nggak terlalu khawatir juga. Nunggu aja tuh ombak begitu ya, ombak masih kecil, saya tahan tuh sama papanya, dipegang gini nih dada biar ketabrak ombak. Jadi begitu ketabrak lagi gini dah, itu alah seru juga, ada ombak lagi tahan, gitu lagi. Ternyata saya menahan itu, ketika saya menahan ini ada ombak, kalau menahan gitu kan naik terus turun. Ternyata saya itu semakin jauh. Lagi asik-asik nunggu ombak ini, pas lihat kiri kan, kok sepi, gak ada orang. Sini sepi, pas lihat ke belakang, wah saya tuh bawa ombak. Gawat ini kira saya. Wah saya harus buru-buru ke pantai biar gak terlalu ke bawah jauh. Saya balik badan, saya coba kayu apa ya? Ya kayu lah kaki. Kalau mendayung sama tangan, kayu lah sama kaki. Terus sampai yang megang rata-rata papan saya. Buang. Mukanya semakin dekat, saya malah semakin jauh dan kaki udah lemes. Gitu. Waduh, gimana nih sini? Jadi ini saya ke bawah arus. Ya udahlah, saya udah lemes nih kaki, lambaikan saja tangan. Kalau teriak-teriak sih cuma melambaikan tangan saja, berharap ada yang menolong. Tapi orang-orang yang di sekitar saya malah melihat saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka juga takut sih. Dan saya lihat kira-kira jaraknya berapa ya? Jauh sih, bisa 10 meter tuh dari pantai, tapi nggak ada yang berani. Nah depan saya itu ada sebenarnya teman saya, rekan saya Benny itu ya. Saya memberikan tangan lagi aja, tanpa pikir panjang dia langsung mendekat. Wah beneran nih, dia tinggi, berarti bisa menolong saya. Karena waktu saya terapung-apung itu kaki udah tidak menyentuh tanah, itu udah digerakin juga karena saya tidak terlalu tinggi, jadi mengayuh juga ini mah dalam gitu. Ya tunggu dia, rekan saya Benny mendekat. Waktu mendekat itu masih dia itu masih sedada, jarak dengan saya juga cuman segini lagi. Tapi saya mau juga nggak nyampe. Ya udah dia maksain meraih saya begitu. Diraihnya saya. Lalu dia coba bawa saya ke pantai. Lalu saya tanya, kaki masih nyentuh tanah gak? Enggak. Sudah. Jadi kita terapung berdua. Aduh, ya udah saya lambaikan tangan lagi. Jadi kita berdua tuh yang jadi terseret. Saya lambaikan tangan lagi. Nah saya waktu itu heran, banyak perahu
tapi gak ada yang mendekat. Nah tapi sebelumnya itu ketika pertama kali di pantai saya lihat orang-orang berenang. Saya lihat tuh ada orang yang surfing sama yang papan itu yang menurut saya kayak banana itu tuh emang dari kejauhan kayak asik banget itu orang surfing. Ternyata ketika saya terapung-apung itu mereka itu ada tim penolongnya ternyata. Baru tahu gitu ketika terombang-ambing, ayo udahlah saya pasar aja hemat tenaga, diem gitu, gak banyak gerak karena udah lelah, kaki juga nunggu bantuan aja itu sama Benny di sana. Datang tuh si yang pakai papan itu mendekat, dia bilang tenang jangan panik. Oh baru tahu ternyata mereka itu bukan bermain seluncuran saja, tapi mereka itu emang memantau kondisi di pantai itu. Oh sini kena datang lagi satu lagi, jadi ada dua tuh yang terpenuh karena kita berdua yang terapungnya. Lalu naiklah kita ke sana, lepasan dulu. Nah ini kan si papan yang saya gunakan itu ada talinya biasa itu. Nah dilepas, disuruh naik ke papan itu yang kayak banana itu. Nah dari sana saya baru tahu ternyata tali yang ada di banana itu ternyata buat pegangan kita. Jadi saya naik pegangan gitu sambil tengkurap. Wah, udah gitu luruskan kakinya, lurus sambil nunggu ombak. Dia kalau yang saya mengayuh gitu pakai tangan, slow ombak. Nah ketika mau ke pantai, ombak itu malah gede. Kalau tadi saya tuh betul nggak ada, itu malah gede. Nah, saya tuh naik ombak, naik papan itu, meluncur di papan itu. Karena ombaknya gede, jadi si papan itu ke bawah gitu, berguling-guling lagi tuh. Saya jatuh dari papan itu. Kali ini karena papan yang pertama saya sudah diambil, jadi saya berpegang erat tuh sama papan yang penolong saya itu, tim penolongnya, papan erat-erat gitu. Karena saya udah kejebur, takut nggak ada lagi pegangan, gimana saya. Berbeda sekali berenang di kolam renang dengan berenang di laut itu. Jadi saya dipegang erat terus si papan, takut tenggelam. Udah gitu saya kecepak gitu, mencoba ke atas dari air itu, lalu pegang lagi si papanya erat-erat. Halus sih si orang yang nama saya itu, "Pak udah pak, kenapa? Ini udah dangkal." Saya baru sadar, oh ternyata tanah kaki saya udah nyampe tanah. Karena panik itu jadi pikiran itu nggak kusutan, nggak bisa mikirin apa-apa, yang penting selamat itu. Setelah itu berdiri, ternyata cuma sedengkul saya gitu. Dan ya saya selamat dah dari kejadian itu. Lalu saya ke pantai kan, karena kaki udah lemes, rekan-rekan saya udah pada panik. Saya sampai ditampol tuh sama bakal, "Lu mah jauh-jauh." Bilang gitu. Oke, mungkin itulah sekilas kejadian saya di pantai. Dan dari pengalaman itu saya ingin berbagi tips bagi kalian yang ke pantai. Lalu kalau kalian terseret arus, nah, poin pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian sudah terseret arus, yang pertama adalah kalian tetap tenang. Pastikan kalian tenang. Kalau kalian tenang, kalian udahlah lewat. Kedua, kalau berenang di laut, pastikan pakai pelampung. Atau kalau ya pengen main papan seluncur gitu,
pastikan kalian pegang erat papan itu atau talinya kalian ikatkan dengan erat, karena itu yang akan menolong kalian. Jadi yang ketiga, jika kalian sudah terseret arus, lalu kalian sudah coba berenang ke pantai tapi tetap tidak bisa, ya udah kalian diam aja di sana menunggu bantuan. Ya, lambaikan tangan saja, tangan kalian, jangan teriaklah, buang-buang tenaga, lambaikan tangan saja, karena emang penjaganya juga udah pasti memantau kalian gitu. Poin keberapa ya? 4 barusan. Yaudah kelima aja lah. Poin kelima. Nih, poin kelima. Jika kalian sudah terapung-apung tapi tidak ada orang yang menolong, kalian, jadi arus laut itu kan menghantam kita dari depan. Arus baliknya itu menghantam kita dari depan. Maka kalian berenanglah ke samping kalian, mau ke kiri atau ke kanan itu terserah. Pokoknya kalian berenanglah ke samping diri kalian dari ombak itu. Kenapa? Karena untuk keluar dari arus laut itu sendiri. Nanti kalau berenang ke pinggir, pastikan kalian itu mengarah ke pantai. Jadi begitu nih. Kalau ada laut ke sini, terus ini arusnya, arus baliknya. Nah, kalian itu ke sini, ke sampingnya, lalu ke pantai. Nah, itu cara menyelamatkan diri kalian dari terseret arus laut. Ya. Oke, mungkin segitu saja pengalaman saya waktu terseret arus. Jadi pastikan kalian itu kalau berenang tahu dulu trik-trik berenang di laut, ataupun jika terjadi sesuatu itu kalian sudah paham bagaimana cara menyelamatkan diri. Oke, segitu saja saya berbagi pengalamannya. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya. Thanks.